Halo, kembali lagi di channel Rahasia Sukses. Pada kali ini kita akan membahas sebuah saham yang namanya Selamat Sempurna gitu ya, Pet. Nah, kalau kode sahamnya adalah SM. Nah, ini tuh kalau kita lihat ya, si profilnya dia adalah perusahaan yang memproduksi dan menjual spare part dari komponen otomotif, ada filter, radiator, body maker, trading, dan lain-lain. Kalau mau lebih detail mungkin bisa lihat di si laporan keuangan tahunannya ya gitu ya. Nah, pasti kita akan melihat sebelumnya adalah si saham ini. Jadi kalau ditarik panjang gitu ya, ini saham sudah jelas keluar dari si kita lihat weekly biar lebih jelas. Nah, jadi kalau kita tarik ya dia udah jelas keluar dari si era stage 4 nya, downtrendnya, dan mulai memasuki dibilang stage 1 juga enggak, karena dia mencoba membentuk higher high di sini ya. Nah, di sini kan udah kelihatan nih 3 garis ini. Mungkin ada ini lah, mungkin seperti ini kita bisa bikin. Trend lainnya nggak terlalu jelas, dan ini pun dia selalu naik gitu ya. Bagi dividennya sering banget, dan ini juga sebetulnya tanggal 18 Mei nanti dia akan ada bagi-bagi dividen gitu ya, tapi jumlahnya 15 gitu. Maksudnya kalau dari persentase cuma 1% lah gitu ya, nggak terlalu berarti. Nah, kalau dipanjangin dia seperti ini nih ya, si tren lainnya udah kelihatan. Nah, jadi ini adalah saham si kita, ini ada body, ini ada tail. Nah, kita akan lihat si daily-nya. Seperti biasa gitu ya, kita selalu mencari saham yang membentuk VCP ya. Ini dia di trendline lama pun kita udah ini. Nah, di sini tuh ada resisten sedikit. Nah, jadi kalau kita lihat gitu ya, ini mulai membentuk yang namanya si base gitu ya. Ini udah dia sempat naik tinggi tapi diturunin, koreksi. Di sini dia mulai naik lagi gitu ya. Tapi naiknya tentunya kita akan mengharapkan sebuah pantulan lagi di titik 1600 ini gitu ya. Semoga skenario nya ya bisa berjalan gitu ya, skenario VCP gitu. Jadi ketika dia seperti ini, dia mungkin mantul, kalau bisa ada sedikit lagi baru naik gitu. Nah, soalnya di sini volatilitasnya masih tinggi banget pasti ya, 23%. Di sini sebetulnya dia sudah berkurang nih. Sorry, 11%. Nah, sebetulnya di sini ada titik beli nih ya, di sini nih. Ketika dia break ini, tapi udah jelas gitu ya, ini break ini pun nggak terlalu kuat gitu ya, dia diturunin lagi sampai terakhir, sampai ke ya mungkin ya masih kecil sih gitu ya. Cuman kalau sekarang kan kondisi makronya cukup jelek, tapi ini sebutnya sektornya sektor konsumer cyclical, jadi mungkin agak bertahan gitu ya. Dan itu adalah si skenario nya gitu. Kembali kita lihat si keuangannya dia apakah bagus atau enggak. Nah, jadi si ini pun gitu ya, si MA 50 nih yang biru ini juga mulai baru naik ke atas nih, di atas MA 150 dan 200 gitu. Karena sebelumnya juga kita udah bahas ya, MA ini juga penting untuk menentukan suatu saham itu dalam uptrend atau enggak gitu. Nah, dia mulai memasuki si pas uptrend ya gitu. Semoga dia bisa break, atau bahkan yang nge-break si garis yang satu ini nih, 1637 gitu. Ya kalau lebih aman sih kalian masuknya di, kalau break di 1640 inilah gitu ya. Kalau di sini mungkin ya bisa
bisa juga sih gitu ya ditembus dalam sehari juga sih gitu. Nah, karena di sini ya ini sempat dia ada tail 2 kali di 16.40, tapi kelihatannya dia ada tenaga untuk naik. Tapi ya seperti biasa gitu ya, menanti si pantulannya lagi gitu, namanya juga VCP. Nah, masih belum berubah. Nah, kita lihat consumer cyclical dia cukup bertahan walaupun pandemi, dan kelihatan gitu ya si omsetnya naik, bahkan di trailing 12 month-nya pun di TTM-nya di setahunkannya naik lagi gitu, dan naiknya cukup stabil. Kita pun bisa lihat si net income-nya pun bahkan dia sudah melebihi di 2019 dan naik lagi stabil. Nah, ini adalah saham-saham yang sebetulnya kalau defensif gitu ya, ini jauh lebih baik sih gitu ya dibandingkan sektor-sektor yang siklikal. Tapi ya tentunya naiknya juga pun nggak akan sampai luar biasa gitu. Cuman ketika sahamnya baru memasuki sebuah tren yang baru gitu, itu ada sebuah peluang gitu ya yang cukup menarik untuk diikutin gitu ya, kalau memang trennya baru berganti. Nah, kalau si cash flow from operationnya dia masih positif walaupun dia lebih mengecil gitu ya, mungkin ada sumber pendapatan lain gitu ya dari si income-nya, atau mungkin pada saat si 2021 ini gitu ya cost-nya terlalu besar, jadi si cash flow-nya kan kalau kita lihat nih si cash receipt-nya, maksudnya si omset pendapatannya dia cukup gede gitu. Cuman yang membedakan adalah si ininya ya, pembayaran dia ke suppliernya. Ya akhirnya membuat ini mungkin jadi lebih kecil sih gitu di 2021. Tapi kalau secara omset ya cukup naik, tapi walaupun nggak signifikan, tapi di 2022 ini kuartal 1 dia sudah kembali ke jalan yang benar. Seperti itu. Jadi cukup menarik, tapi ya wait and see dulu, masukkan ke watchlist seperti biasa. Karena memang si ya, saham-saham seperti ini ya agak lambat, tapi ketika ada VCP gitu ya, kalau setupnya udah bener ya naiknya juga cukup lumayan. Oke, sampai di sini dulu video ini. Jangan lupa like atau komen jika ada yang kalian tanyakan, share dan diskusikan dengan teman kalian, yang penting tekan tombol subscribe.